Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Jamaah Aisyah yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita agar menjadi orang yang bertakwa, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semuanya harus kita laksanakan sampai maut memisahkan nyawa kita dari raga. Entah itu di bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya. Tidak ada pengecualian. Maka ketika Ramadan telah berakhir pun kewajiban tetaplah kewajiban yang harus kita laksanakan. Banyak di antara kita yang semangat mengerjakan amal kebaikan pada bulan Ramadan, namun kembali hilang semangatnya setelah Ramadan berlalu. Memang di bulan puasa, pahala yang diberikan Allah berlipat ganda. Tetapi di luar bulan puasa pun kita harus selalu melaksanakan perintah Allah. Salah satu ciri puasa kita diterima adalah seperti yang dikatakan para ulama, yaitu terlihat dari kondisi ibadah kita setelah Ramadan. Apakah bertahan atau meningkat, atau justru menurun dan semakin terpuruk. Masya Allah, naudzubillah. Masing-masing kita sendiri yang bisa menilai. Oleh karena itu, mereka yang sukses berpuasa adalah yang mampu mempertahankan kebiasaan baik mereka selama Ramadan. Itulah dikatakan orang yang menang. Menang dalam bulan Ramadan. Jamaah Aisyah yang berbahagia, bulan Ramadan sejatinya diibaratkan sebagai sekolah yang membentuk pribadi beriman agar dapat berkompetisi melakukan ibadah untuk 11 bulan berikutnya. Rasulullah senantiasa menjaga konsistensi ibadah beliau, baik dalam Ramadan maupun setelahnya, agar kita termasuk golongan orang yang sukses dalam berpuasa. Maka, ada beberapa amalan yang harus kita tetap jaga dan dilakukan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Untuk melestarikan tradisi utama di bulan Ramadan, berpuasa setelah Ramadan, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Itulah bentuk konsistensi ibadah kita. Sebagai penyempurnaan puasa wajib kita yang mungkin saja ada kurang sempurna. Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan puasa adalah sebagai tameng bagi kita dari berbagai kemaksiatan. Dengan berpuasa diharapkan seseorang akan lebih menjaga dari sifat-sifat buruknya. Selanjutnya yaitu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Ketika bulan Ramadan, kita selalu menyempatkan diri untuk berjamaah di masjid. Namun, seringkali kita kehilangan semangat untuk sholat berjamaah setelah Ramadan berlalu. Padahal, bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah suatu kewajiban. Selama tidak ada uzur yang syar'i. Bahkan seorang yang buta tetap diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Hal ini sebagai sabda Rasulullah. Seorang laki-laki buta menjumpai Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku ke dalam masjid." Kemudian ia memohon kepada Rasul agar diberikan keringanan sehingga dia boleh sholat di rumahnya. Lalu beliau membolehkannya. Ketika orang tersebut berpaling pergi, Rasulullah pun memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mendengar azan?" Beliau menjawab, "Iya." Beliau pun berkata, "Maka penuhilah." Begitu pentingnya sholat berjamaah di masjid, begitu pula seorang
perempuan. Dulu Rasulullah melarang seorang perempuan berjamaah di masjid karena waktu itu kondisi Mekah setelah itu kacau. Dan insya Allah sekarang kondisi kita alhamdulillah aman-aman saja. Selanjutnya yaitu tetap membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran hendaknya dilakukan seorang muslim setiap harinya, bukan hanya ketika bulan Ramadan saja, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam. Dengannya, umat Islam mendapat pencerahan dan memberi penerangan dari kegelapan zaman jahiliyah. Maka, sudah seharusnya kita mengaku sebagai muslim, selalu membaca dan mempelajari Al-Quran setiap hari, agar mendapat petunjuk Allah. Meraih kemenangan di bulan Ramadan, yaitu kita mendapatkan predikat takwa. Ada banyak perantara yang dapat mengantarkan orang beriman menjadi ahli takwa. Di antara adalah lulus ujian dalam Ramadan. Predikat takwa hanya diberikan Allah kepada hambanya yang telah diuji dan lulus dalam ujiannya. Tidak semua orang berhak mendapat anugerah yang mulia ini. Di antara indikasi lulusnya seorang hamba terhadap ujian Allah adalah semakin tinggi adab dan sopan santunnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulullah ulaikal ladzina amtahanallah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji dan mereka itu diuji oleh Allah sehingga oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan pahala yang besar. Jamaah yang berbahagia, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah serta dilapangkan hati kita untuk melakukan kebaikan setiap saat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Albirru manittaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.